Nah, Bapak Ibu dan Saudara, baik yang ada di rumah, dimanapun saja berada, saya mengucapkan selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita, damai sejahteranya pun juga terus selalu menyertai kita semuanya. Ya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8, kita baca ayat 28 sampai ayat 32. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 32, demikian akan saya bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Tuhan Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita tiap-tiap hari seringkali ya mengingat ya dengan adanya berita-berita tentang ya musibah di negeri ini maupun di seluruh dunia kaitannya dengan ya pandemi virus corona, yaitu bermacam-macam varian tentang pandemi corona, yaitu menyebabkan begitu banyak kekhawatiran dan kecemasan bagi banyak orang. Ya, di dalam firman Tuhan ini banyak memberitakan tentang nama Tuhan Yesus yang sangat ajaib, baik tentang kasih-Nya, kuasa-Nya, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya, yang sungguh sangat memberkati kita semuanya. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini ya menerangkan bahwa di Gadara ada 2 orang yang kerasukan setan dengan jumlah setan yang sangat banyak. Ya. Kata ya, istilahnya ayat-ayat pendukung di Injil lain, di Markus, ya istilahnya namanya legion, istilahnya dengan jumlah yang banyak, ribuan. Nah, mereka tinggal di pekuburan dan dikatakan sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, di mana 2 orang yang kerasukan setan yang begitu banyak itu. Memang ketika seseorang kerasukan setan dengan jumlah yang banyak, di dalam orang tersebut ya
sepertinya punya kekuatan, punya tenaga yang besar. Sehingga tidak seorang pun ya ketika orang dirasuk setan begitu banyak yang dapat menjinakkannya. Ya kalau saya ingat dengan bagaimana orang-orang ya istilahnya mencari kekebalan fisik ya. Saya ingat di tahun 65 pada zaman Gestapo PKI, wah itu benar-benar marak bagaimana orang-orang itu mencari kesaktian ya. Seringkali kalau diadakan upacara waktu di Ngabian ya, ketika itu masih ada PKI, ada PNI, ada HMI dan lain-lain, wah sampai kadang-kadang seperti suasana perang gitu. Jadi saya kadang-kadang ya pulang terlebih dahulu ya, saya segera pulang karena memang suasana memang saat itu sangat mencekam sekali, dengan mengeluarkan ya kemampuannya. Ada yang bawa ular ya, karena dengan dia punya kekuatan tiupas. Ada yang gemblengan, istilahnya cari ilmu-ilmu di tempat-tempat yang lain. Itu pada waktu 65-662 begitu suasananya sangat panas, seringkali terjadi pertengkaran-pertengkaran dengan mengandalkan kekuatan tenaga ya dalam dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu marak sampai di SD, murid-murid di SD itu sudah kadang-kadang mencoba cari-cari cara-cara bagaimana supaya kuat. Sampai dengan cara-cara ngelakoni kungkum di sungai, terus makan kembang setaman, nasi dicampur dulet sama kembang setaman untuk bisa anti upas dan lain-lain tuh teman-teman di sekolah itu banyak sekali. Ya, jadi ini seringkali ya ketika orang itu ada kerasukan setan dengan jumlah yang besar, di dalamnya ada suatu kekuatan yang sangat besar yang diandal-andalkan bagi banyak orang pada saat itu. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya orang yang kerasukan itu merupakan suatu juga dampak ketika orang bertindak tanpa petunjuk firman Tuhan. Ya, kehidupan ketika orang-orang melakukan sedemikian ini karena ketika orang berbuat tanpa pengetahuan, tanpa petunjuk akan firman Tuhan. Ya mungkin karena pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus sebelumnya memang orang-orang hidupnya cari jalannya sendiri-sendiri. Ya, dalam mengatasi masa-masa kegelapan di saat-saat itu, wah itu saya kira mesti banyak orang pun juga berbuat demikian, seperti ketika terjadi bagaimana orang ini kerasukan setan sampai sedemikian. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus tiba di daerah Gadara, di tempat di mana ada orang yang kerasukan setan, ya mereka yaitu setan-setan itu berteriak, ya, berteriak. Ya, kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, saat itu teriakan itu merupakan teriakan daripada setan, roh-roh iblis yang menguasai orang itu, membuktikan ya, membuktikan bahwa setan-setan yang orang begitu takut, tapi begitu membuktikan bagaimana setan itu sosok yang
penakut di hadapan Tuhan Yesus. Setan-setan memang ya bagi orang banyak itu begitu takut. Tapi ternyata kita tahu melalui firman Tuhan ini bahwa setan-setan itu adalah sosok-sosok yang penakut di hadapan Tuhan Yesus. Inilah sesuatu yang perlu kita ketahui tentang bagaimana setan-setan yang orang seringkali hanya mendengar tentang setan itu sudah rasanya takut, apalagi anak kecil. Ya. Saya merasakan bagaimana istilahnya pada zaman masih waktu masih sekolah, masih muda. Ya saya itu tidur dalam satu kamar dengan saudara famili saya yang dari Ampel. Ya kamarnya memang tidak pakai, ya lampu matiin di suatu bilik di Gadri. Wah malam-malam itu saya tuh agak terkejut karena memang gelap, jendela tutup, lawang tutup, pintu tutup. Saya tuh kok dipegang ya, tangan saya tuh diangkat naik. Ya rasanya anyep ya, dingin itu. Dipegang, diangkat, ditumpangkan ke Pak saudara saya jejer satu amben tidur itu. Ya saya ini apa ini? Makhluk apa? Wah saya tuh mempersiapkan, membangunkan diri dengan gerakan yang cepat, dengan ya memang jendela satu tutup tapi tidak dikunci di samping di tembok itu. Saya bangun dalam nama Yesus. Saya dengan bangun secara refleks. Mungkin apa itu orang atau bukan. Jendela saya terdiang. Wah ternyata tidak ada orang. Tidak ada yang. Wah jadi saya sadar ini ada kuasa iblis. Ya kuasa setan yang mengganggu. Dan ternyata famili saya ini berangkat ke kantor di balai kota. Ternyata waktu itu saya tuh sakit beberapa hari ada di temannya. Jadi waktu saya tumpang itu rasanya dadanya tuh ya karena saya tidak tahu tangan saya diangkat dan ditumpangkan ya famili saya ini tidak sakit saat itu, tapi ketika dia berangkat kerja kok jadi sakit. Ya. Jadi inilah sesuatu ya bagaimana ya ketika roh kerja ya apalagi melakukan suatu hal-hal tindakan-tindakan yang kadang-kadang begitu menakutkan ya. Jadi ketika ya istilahnya apa yang dilakukan kepada orang yang kerasukan setan, hal-hal yang dilakukan itu kadang-kadang dipandang itu sesuatu yang mengerikan sehingga itu mempengaruhi pikiran hati banyak orang. Jadi setan itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Tetapi ternyata ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini, kedatangan Kristus saat itu di tempat di mana ada dua orang yang kerasukan setan yang begitu banyak, benar-benar membuktikan ketakutannya yang luar biasa. Ya. Membuktikan ketakutannya yang begitu luar biasa. Maka ketika setan-setan diperintahkan pergi keluar oleh Tuhan Yesus dari orang itu, maka keluarlah setan-setan dan masuk ke dalam kawanan babi dan terjunlah dari tepi jurang ke dalam dunia, ke danau dan mati di dalam air. Ya. Oleh karena perintahkan oleh Tuhan Yesus keluar dan setan-setan itu keluar dan masuk ke dalam kawanan babi. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika setan-setan takut dan mau keluar dari orang-orang yang kerasukan setan,
ini membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar ya Tuhan yang ajaib, ya, yang lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, seperti dituliskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ya, itu menekankan tentang bagaimana Roh Kudus, Roh Kristus yang kuasa itu lebih besar dari kekuatan atau kuasa roh-roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya. Lah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang terjadi di daerah Gadara ini, yaitu tentang 2 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya, dilepaskan dari pengaruh roh-roh, yaitu setan-setan ini. Di situ kita orang percaya dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita sikapi. Apa? Bagi kita sebagai orang percaya, ini adalah orang yang dihargai oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh darah Kristus. Ya. Itu harga yang sangat mahal. Dan yang sudah kita ini menerima rohnya, ya, Tuhan Yesus untuk mencurahkan rohnya yang kudus, dia harus terlebih dahulu mati, ya, mati dan kemudian bangkit naik ke surga. Dia dicurahkan kepada para murid-murid Tuhan. Ya. Kita menerima penebusan, menerima rohnya, ya. Nah, untuk kita sebagai orang percaya, untuk tidak takut lagi kepada setan-setan. Ketika dulu memang kita takut karena kita di luar Kristus, tetapi ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus dengan harga yang mahal dan rohnya yang sudah dicurahkan kita terima di dalam setiap kehidupan orang percaya, bagi kita orang percaya sungguhnya tidak perlu takut lagi. Sebab kalau kita sebagai orang yang percaya masih terus diliputi dengan perasaan takut, bagaimana kita dalam kehidupan ini yang begitu banyak masalah, banyak pencobaan, kita hanya terus diliputi dengan takut. Ya, bagaimana kita akan ya dikalahkan oleh kuasa kegelapan, kuasa roh-roh dunia ini. Ya. Namun kita bukan lagi takut, tapi kita ini justru harus mengadakan suatu perlawanan. Perlawanan terhadap setan. Bukannya takut, tapi karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Rohnya sudah curahkan kepada kita. Ya, kita imani, kita sudah menerima rohnya yang kudus. Ya, kita perlu mengadakan suatu perlawanan terhadap kekuatan kuasa roh-roh dunia ini, setan-setan ini. Ini sesuatu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan ingin kita ini menjadi orang-orang yang bukan menjadi penakut, tetapi menjadi orang-orang yang terus mau berjuang bagaimana menghadapi yaitu kuasa-kuasa roh-roh dunia ini.
yaitu mau mengadakan perlawanan. Ya seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Satu Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 5 ya. Ya mulai ayat 7 ya sampai 9. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, ini sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini bagi orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang dihargai dengan mahal. Kita tidak perlu khawatir. Bahkan dikatakan dalam itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Kristus, sebab Ia, yaitu Tuhan Yesus, yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis ya. Jadi kita diharapkan mengadakan suatu perlawanan dengan kuasa-kuasa roh-roh di dunia ini. Kalau kita terus selalu diliputi dengan rasa takut, bagaimana kita ini dapat mengadakan perlawanan ya. Maka inilah merupakan suatu perjuangan bagi seluruh orang-orang percaya dalam mensikapi kehidupan, terlebih di kehidupan pada akhir kejaman yang begitu banyak masalah, pencobaan-pencobaan. Kita jangan tenggelam di dalam setiap masalah, tapi mari kita tegak berdiri dengan iman yang teguh untuk mengadakan perlawanan kepada kuasa iblis. Ketika hati kita ya diteror dengan kekhawatiran, dengan masalah, kita sadar kita punya Tuhan yang kuasanya begitu besar. Kita imani tentang kuasanya yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, sehingga hati kita jangan sampai timbul kekhawatiran, kecemasan. Entah itu karena sakit, entah itu karena hal-hal yang lain, kaitannya pekerjaan, kaitan ekonomi. Kita tahu kita punya Tuhan yang kuasanya lebih dari segala kekuatan kuasa apapun di dalam dunia ini ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu ya, banyak saudara-saudara yang lain dalam penderitaan. Itu perlu ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong ketika orang-orang mengalami yaitu ketakutan oleh kuasa-kuasa kegelapan ya, kuasa roh di dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Seringkali dalam hal kehidupan iman Tuhan, seringkali tidak, istilahnya ya, hal ini kebanyakan seringkali tidak menjadi perhatian ya. Seringkali dalam hidupnya hanya mengalir seperti pada umumnya. Tapi kita ada suatu visi dari Tuhan untuk kita senantiasa
terus mengadakan perlawanan dengan kuasa iblis, sehingga kita tidak mudah diliputi dengan ketakutan, kecemasan dalam situasi apapun juga. Karena Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar dari kekuatan kuasa apapun juga. Ya. Sehingga kehidupan anak Tuhan seperti dalam tema bagian Raja Wali ini boleh nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Dalam setiap pencobaan, badai kehidupan, kita belajar terus mau berjuang, melatih diri sehingga kita ini bagaikan burung Raja Wali yang mampu mengatasi badai apapun juga. Ya. Nah, inilah sesuatu yang perlu kita sikapi bagi kita orang-orang percaya. Dan demikian juga kita ini dengan selalu terus memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah, untuk melawan kuasa iblis. Ya, kita tidak hanya maju tanpa perlengkapan, tapi kita tahu, ya, kita sadar kita perlu dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan yang kita percaya itu, kita pegang, kita yakini, ya, sebagai sesuatu perlengkapan untuk menghadapi peperangan, pencobaan, masalah apapun juga di dalam kehidupan ini. Sebab seringkali, ya, tidak semua, namanya seringkali banyak hal, banyak di antara anak Tuhan yang seringkali menganggap ringan, menganggap kecil tentang firman Tuhan. Sehingga tidak ada hati yang begitu haus, rindu untuk selalu menerima akan firman Tuhan. Ya. Namun ini sesuatu yang perlu kita miliki dalam kehidupan ini, karena kehidupan orang percaya bukan sesuatu yang mudah. Terlebih kita sebagai anak Tuhan itu menjadi musuh iblis yang terus ingin, ya, mengadakan peperangan. Tapi ketika kita orang percaya tidak mensikapi untuk mau mengadakan perlawanan, kita sebagai orang-orang yang kalah dengan situasi keadaan apa yang di dalam dunia ini. Tuhan ingin kita ini menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Untuk itu, ini sesuatu yang menjadi perhatian bagi kita sebagai orang-orang percaya. Peristiwa yang terjadi di Gadara ini, bagaimana Tuhan, ya, kedatangannya ketika ada 2 orang yang dirasuki setan dengan jumlah yang tidak sedikit, jumlah besar, hanya dengan satu pribadi, nama Kristus. Iblis semua takut. Apa yang kita takutkan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan? Ya. Memang ketika kita ini saat dimana kita dilatih, dihadapkan masalah-masalah kaitannya orang-orang yang kerasukan, kuasa kegelapan, seringkali juga secara manusia, itu ada perasaan takut. Tapi kita yakin Tuhanku, kita pegang firman Tuhan, Tuhan Yesus lebih besar kuasanya. Di situ kita dengan iman dalam nama Yesus, iblis bisa ditaklukkan. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang sering kita lakukan bagaimana menghadapi orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Secara manusia kita juga takut, tapi ketika kita tahu dan kita pegang akan nama Tuhan Yesus yang punya kuasa besar, ternyata iblis juga pergi oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan untuk itu, biar melalui firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang terus, ya, membuat kita bagaimana terus berjaga-jaga dan kita terus senantiasa, ya, membangun kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dalam hidup ini memang bukan perkara yang mudah.
akhir zaman senantiasa banyak masalah-masalah, pencobaan-pencobaan. Maka ketika kita sebagai orang percaya jangan sampai hidup dalam ketakutan, namun mari kita punya Tuhan yang punya kuasa, yang mampu menolong kita semuanya. Ya, melalui firman Tuhan ini kiranya memberkati kita,